Oke, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Wali kelas 10, Bapak Ibu guru wali kelas 11, Bapak Ibu guru wali kelas 13, dan juga yang paling dekat Bapak Pomo sebagai kurikulum. Patut kita mengucap syukur dan terima kasih malam ini kita bisa berkumpul walaupun melalui media media maya Dunia maya. Ya, jadi kita ini semua jadi maya-maya. Selamat malam semua. Selamat malam. Mulainya marilah kita berdoa agar semuanya nanti lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Selesai. Bapak Ibu, malam ini kita akan pikom ataupun rapat wali kelas 10, 11, dan 12, yaitu mengenai penilaian tengah semester yang akan diadakan tanggal 5 sampai tanggal 12. Jadi untuk itu, acara kita pertama yaitu kata arahan dari Wakasek Kurikulum, yaitu Pak Pomo. Terus yang kedua nanti tanya jawab. Dan selanjutnya mungkin kalau ada lagi arahan dari Pak Widi sebagai teknisi atau Pak Ali. Jadi untuk itu kita mulai dengan acara yang pertama yaitu kata arahan daripada Pak Pomo. Kepada Pak Pomo kami persilakan. Terima kasih Ibu Roshayati Manik. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Microsoft Teams dalam rangka untuk video conference, dalam rangka rapat koordinasi untuk sosialisasi atau untuk penjelasan tupoksi bagi para proktor atau wali kelas yang mana dalam pelaksanaannya itu nanti berkaitan dengan kegiatan penilaian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu, marilah Bapak Ibu sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu tatap muka walaupun melalui layar laptop atau HP masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa malam hari ini saya meminta Bapak Ibu untuk pikon, karena pelaksanaan PTS semakin dekat. Besok sudah tanggal penghujung bulan September, padahal pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Oktober. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini, kami selaku tim kurikulum berniat untuk mengadakan pikon dalam rangka penjelasan tentang tupoksi proktor atau wali kelas. Baik Bapak Ibu, untuk pelaksanaan PTS kali ini mungkin secara kuantitas berbeda dengan kemarin waktu PAT, penilaian akhir tahun. Kalau pada PAT kemarin kita sudah melalui online PAT-nya, namun diikuti oleh 19 rombel
Tapi untuk kali ini PTS dilaksanakan itu ada 28 rombel, sehingga kapasitas server dan sebagainya, petugas-petugas proktornya juga bertambah bebannya. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu selaku proktor, nanti silakan diikuti dengan baik penjelasan secara teknis tentang tupoksi proktor yang akan dipakai nanti pada saat PTS. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama, bahwa sesuai petunjuk kepala sekolah, untuk pelaksanaan PTS ini bagi siswa itu disyaratkan bisa mengikuti PTS atau bisa memiliki akun atau kartu peserta PTS apabila sudah membayar iuran komite sampai bulan Oktober 2020. Tentunya hal ini dalam rangka untuk memperlancar juga pembayaran honor bagi Bapak Ibu Wali kelas dan juga Bapak Ibu guru honorer dan juga yang lainnya. Memang saya juga berusaha agar pembayaran-pembayaran itu tidak terlambat. Saya berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, mohon dukungan dari Bapak Ibu Wali kelas untuk mendorong, memotivasi anak walinya agar bisa membayar sampai bulan Oktober 2020. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi memonitor tentang pengumpulan soal PTS. Saya lihat tadi kelas 10, 11, 12. Kalau kelas 10 itu belum ada 50% yang mengumpulkan soal PTS. Kelas 11 lumayan, sudah lebih dari 50%. Kemudian kelas 12 juga belum ada 50%. Tentunya hal ini juga minta kerjasamanya dengan Bapak Ibu Wali kelas untuk saling mengingatkan teman-teman dan terutama tim kurikulum untuk Ibu Milka bisa mendorong, menekan, memotivasi guru mapel kelas 10, kemudian Ibu Manik kelas 11, dan Pak Alimudin kelas 12. Mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu Wali kelas juga bisa saling mengingatkan apa yang sudah disampaikan di depan dahulu bahwa pengumpulan soal PTS itu paling lambat tanggal 30. Saya lihat malam hari ini yang sudah lebih dari 50% itu kelas 11. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mohon maaf ini bukan tentang PTS, saya keluar sedikit. Saya pernah menyampaikan dari pihak WIPER yang akan memberikan sosialisasi atau membantu dalam pemilihan jurusan melalui tes bakat dan minat secara online dan juga tes gaya belajar untuk bagi kelas 10 yang pemilihan jurusan tadi untuk kelas 12. Mohon bantuan Bapak Ibu Wali kelas 10 dan kelas 12 untuk bisa mendorong mengajak siswanya untuk hari Kamis nanti mulai jam 10 bisa ikut. Nanti linknya akan dibagikan besok karena ada 2 sesi. Sesi 1 untuk kelas 12, sesi 2 untuk kelas 10. Saya yakin apa yang akan disampaikan oleh Kuiper itu ada manfaat bagi anak-anak kita, karena ini gratis, ya kita tidak memaksa ke anak-anak, yang penting kita menyampaikan niat baik kita, kalau mau ikut ya syukur, itu untuk masa depan mereka sendiri, kalau enggak ya kita serahkan pada anak-anak sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan, intinya saya mohon kerjasama dalam masa COVID ini memang seperti ini. Tentunya nanti Bapak Ibu dalam menilai siswa, ya kita tahu sendiri sekarang
zaman wabah, pandemi, baru bencana seperti ini, kita mau idealis juga mungkin tidak bisa, di mana-mana kondisinya sama, kita saling komunikasi dan koordinasi, semuanya hampir sama. Nanti silakan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan kondisi seperti ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian. Saya serahkan Pak Widianto nanti untuk bisa menyampaikan tupoksi proktor PTS agar kegiatan PTS nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Ibu Roshayati Manik. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pomo yang telah menjelaskan bahwa nanti PTS-nya, syaratnya untuk siswa harus membayar komite sampai bulan Oktober. Dan yang kedua juga tadi Bapak selipkan, yaitu bahwa soal kelas 10 belum ada 50% yang masuk, dan kelas 12 juga belum ada 50%, sedangkan kelas 11 ada 50%. Berarti belum seperti yang kita harapkan. Jadi mungkin di sini kita bisa memberikan perhatian kita yang serius. Dan juga tadi Bapak Pomo juga selipkan itu bahwa adanya kuiper untuk kelas 10 dan kelas 12. Mungkin kita wali-wali kelas, kita kasih perhatian untuk itu. Terima kasih kepada Pak Pomo, dan sekarang kami berikan waktu kepada Pak Widi untuk menjelaskan bagaimana tupoksi kita sebagai proktor dan wali kelas. Kepada Pak Pomo, kepada Pak Widi, kami persilakan. Terima kasih Ibu Manik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tugas saya yang dalam hal ini adalah teknisi 1 terkait PTS, saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan bagaimana caranya anak-anak mengakses atau mendapatkan akun PTS. Akun ini akan berupa file di mana di dalamnya memuat username, paspor, dan jadwal. Nah, untuk mengakses akun ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua Kurikulum, bahwa anak diwajibkan melunasi iuran komite sampai bulan Oktober. Nah, teknisnya bagaimana? Teknik ini sudah saya pernah lakukan sewaktu PTS kenaikan kelas tahun lalu, Bapak Ibu. Caranya adalah nanti anak mengirim WA ke nomor, ini saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Mengirim WA ke nomor ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum Bapak, belum. Ya, oke, ditunggu aja. Sudah. Sudah ya? Nah, Sudah. nomornya ini Bapak Ibu, ini nomor sebenarnya adalah nomor untuk sekolah, WA atau respon 0813433 kali 1059. Caranya bagaimana? Caranya anak cukup mengetikkan NISN-nya. Jadi kirim WA ke nomor ini, ketikkan angka NISN-nya saja, angkanya saja. Misalnya angkanya 002-456, misalnya seperti ini. Begitu dikirim, maka akan
dibalas oleh komputer secara otomatis. Mungkin mikrofon yang dihidupkan Pak Budi saja ya. Bapak Ibu tolong Suaranya tidak kedengaran. matikan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang ini tolong mikrofonnya dimatikan saja supaya fokus suaranya. Oke, saya ulangi kembali. Jadi begitu anak mengirim angka NISN-nya masing-masing, maka otomatis komputer akan menjawab otomatis langsung memberikan link. Nah, linknya itu nanti dibuka, nah, akan mendapatkan sebuah file PDF, di mana file PDF itu berisi username, paspor, nama, kelas, dan jadwal masing-masing. Bapak Ibu, tolong mikrofonnya di-on. Ya, oke, saya matikan kembali. Mohon maaf ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi begitu terkirim, maka akan ada balasan otomatis. Nah, itu terkait dengan cara mendapatkan username, paspor, dan jadwal. Oke, ini saya sambil mematikan suara-suara yang tidak diinginkan, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya lompat-lompat. Nah, kemudian ini akan saya mulai aktifkan setelah Bapak Ibu wali kelas memberikan data kepada Pak Ali, siapa yang sudah membayar sampai Oktober, siapa yang belum. Nanti kalau belum, akan ada balasan Anda belum membayar iuran komite sampai bulan Oktober. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu nanti redaksinya. Saya akan buat seperti itu. Jadi, saya mohon kerjasama baik dari Bapak Ibu wali kelas untuk bisa mendata siswa-siswa mana saja yang sudah membayar. Data-datanya kelas 10, 11, 12 sudah saya serahkan Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali sudah membagi per kelas sehingga bisa diserahkan ke Bapak Ibu wali kelas semua. Oke, itu terkait dengan akun atau username dari PTS. Jadi kalau anak tidak mendapatkan username dan paspor, maka anak tidak bisa mengikuti PTS. Itu yang menjadi catatan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sekarang tugas Bapak Ibu sebagai wali kelas apa? Nah, ini. Seperti PTS yang lalu, PAT yang lalu, wali kelas mempunyai peranan yang sangat dominan, Bapak Ibu. Yang sangat strategis. Ya, sangat strategis. Terutama mendorong anak-anaknya atau memanggil anak-anaknya untuk bisa mengikuti ujian. Nah, alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ini kan sudah dapat paket telepon unlimited. Nah, tolong dimanfaatkan itu supaya bisa menghubungi anak-anaknya untuk bisa mengoptimalkan PTS ini. Gitu. Nah, oh ya, catatan yang nomor 1 tadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan akun tadi tidak harus nomor anak yang bersangkutan, tapi kalau bisa anaknya langsung. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada anak yang bingung, Bapak Ibu bisa membantu dengan menggunakan nomor HP-nya Bapak Ibu masing-masing juga bisa. Tidak ada masalah. Nanti itu dikirim ke anaknya. Nah, itu. Jadi ini fleksibel saja. Nah, kemudian bagaimana kalau anak lupa? Anak lupa NISN-nya. Nah, kalau lupa NISN-nya, Bapak Ibu nanti bisa kunjungi di website sekolah. Di website sekolah, ya, sebentar, website sekolah di sini, Bapak Ibu, saya tampilkan SMA.
Yang ini ya. Ini website sekolah Bapak Ibu. SMA N1 Kota Sorong.sch.id. Nah, di sini Anda Bapak Ibu daftar NISN peserta didik. Nanti anak-anak bisa lihat semua. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ada. Khusus anak yang belum masuk di Dapodik Bapak Ibu, ini ada kode tersendiri. Nanti mungkin berhubungan dengan wali kelas. Yaitu nama-namanya di paling bawah. Sorry Bapak Ibu ya. Ada anak yang belum masuk di Dapodik itu, ini yang saya warnai kuning ini belum masuk. Yang kalau Sumince sudah masuk, yang belum adalah Anita, Basra dan seterusnya ini belum masuk di Dapodik. Makanya saya belum bisa mendapatkan NISN-nya. Nah, nanti ngaksesnya menggunakan nonis. Nonis 1, nonis 2 seperti itu. Kalau bingung ya nanti hubungin saya langsung nggak apa-apa. Kan nggak banyak. Oke, itu masalah terkait dengan akun tadi. Kembali Bapak Ibu, yang kedua sekarang adalah bagaimana tugas dari proktor, dalam hal ini adalah wali kelas. Hanya tugas proktor dan wali kelas itu pada prinsipnya hanya dua Bapak Ibu. Hanya dua. Yang pertama yaitu menyampaikan token ke anak-anak. Ya, menyampaikan token dan mereset jika ada masalah. Tapi insya Allah untuk yang kali ini tidak ada menu reset. Saya tidak aktifkan resetnya. Mudah-mudahan berfungsi. Jadi nanti anak-anak itu bisa login meskipun dia terkeluar, bahasa mereka tak keluar dari aplikasi, mereka bisa login lagi tanpa harus reset seperti yang sudah dilakukan pada waktu PAT. Mudah-mudahan bisa berfungsi. Jadi tugas Bapak Ibu lebih ringan, yaitu hanya mengirimkan token. Tokennya pun berubah, itu 1 jam sekali kalau nggak salah. Agak lama pokoknya. Tidak seperti biasanya. Gitu ya. Itu yang tugas dalam aplikasi, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mengisi daftar hadir, berita acara. Nah, berita acara, oke. Saya akan langsung simulasi aja Bapak Ibu ya. Nah, alamat dari aplikasi nanti Bapak Ibu semua mengakses ini Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? sma1srg.ddns.my.id/cbtadmin. Bapak Ibu. Nah, langsung ini Bapak Ibu. Jadi di sini CBT admin langsung enter, maka otomatis akan masuk di menu login. Nah, untuk menu login setiap proktor itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, saya masuk dulu sebagai admin. Nah, di sini tertera 921. Kenapa? Karena saya admin utama, maka di sini semua siswa masuk. Nah, nanti Bapak Ibu masuk menggunakan akun ini, Bapak Ibu. Nah, ini. Ini 0400 daftar APDS. Saya masuk pakai ini. Saya copy. Nah, ini saya masuk sebagai proktor Bapak Ibu ya. Saya taruh di sini. Saya buat di link baru aja, di aplikasi baru. SMA. Nah, di sini CBT admin. Oke. Nah, saya pastekan di sini. Tadi saya masuk.
Nah, maka saya di sini posisinya adalah menghandle 34 siswa. Kelas berapakah ini? Kelas berapakah ini? Kita bisa lihat di sini, daftar peserta. Oh, ini kelas 10 bahasa. Nah, nanti yang punya akun ini adalah wali kelas 10 bahasa. Ya. Nah, ini. Jadi, membawahi 34 siswa. Nah, ini sebagai informasi saja di sini. Kemudian, ruang yang diakses itu adalah status tes. Nah, status tes di sini, nanti Bapak Ibu tidak merubah-rubah ini, Bapak Ibu tugasnya hanya mengirim ini ke siswa. Mengirim token ini ke siswa. Ya, tugasnya adalah mengirim token ini ke siswa. Nanti yang menghandle hari apa, jam keberapa itu nanti admin utama. Atau Pak Ali juga bisa. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya hanya mengirim ini ke siswa. Kalau huruf besar ya dikirim aja huruf besar. Nah, seperti itu. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu yang pertama. Jadi token ini dikirim ke siswa. Kemudian di sini Bapak Ibu cuma melihat. Nah, karena belum ada tes, makanya belum nampak, ya, belum nampak, belum ada status. Kalau nanti ada ujian, maka akan tampil di sini. Ya. Saya akan coba masuk misalnya di hari pertama ya Bapak Ibu. Saya masuk di admin dulu, kembali ke admin. Saya aktifkan hari pertama, jam pertama. Mudah-mudahan sudah ada. Oh, soalnya belum saya masukkan semua ya, belum bisa. Oke, saya kembali ke sini. Ya. Nah, maka di sini akan berubah hari pertama, jam pertama. Nah, jadi ini yang mengubah nanti adalah admin utama. Bapak Ibu hanya kembali lagi, saya ingatkan, hanya mengirim ini ke siswa. Kemudian, kalau anak sudah kerja, maka di sini kelihatan status peserta. Kalau 5 anak yang kerja, maka 5 anak yang kerja. Namanya semua kelihatan di situ. Karena ini belum ada yang kerja, maka tidak kelihatan. Kemudian berikutnya ini cuma melihat ya, tidak ada perlakuan apapun di sini. Kemudian di sini reset login. Nah, reset login ini biasanya kalau anak yang bersangkutan, nah ini contoh nih. Adriana Larikar lagi login, tapi dia belum kerja, maka di status peserta dia belum kelihatan kerja, tapi dia sudah login, cuman belum proses kerja, ya, belum proses kerja karena dia belum kerja salah satu mata pelajaran. Nah, kalau ada kasus anak terkeluar atau tak keluar otomatis atau sendiri, Bapak Ibu di part yang lalu tugasnya adalah mencentang anak yang bersangkutan. Ini yang komplain ya, yang anak komplain. Pak, saya tidak bisa masuk. Bu, saya tidak bisa masuk. Nah, cari namanya, kemudian di reset. Tapi mudah-mudahan yang ini tidak, untuk semester ini tidak perlu reset. Saya sudah tes, biarpun saya keluar, login lagi tetap bisa, tidak ada masalah. Jadi tugas ini mungkin akan teranulir dengan sendirinya. Bapak Ibu ya. Oke. Itu yang mengenai reset login. Jadi reset login itu tadi yang terkeluar otomatis. Nah, yang wajib Bapak Ibu buat itu adalah ini. Berita acara. Berita acara. Nah, cara buat berita acaranya gimana? Mudah Bapak Ibu. Kita klik tanda ini, yang tanda plus. Kemudian masukkan mata pelajaran, misalnya agama Islam. Kalau agama, jangan agama Islam Bapak Ibu ya, agama saja. Agama saja. Ya, agama. Oke, kemudian jumlah peserta misalnya tadi berapa? 30, berapa tadi ya? 34 kah? Enggak salah ya. Kemudian sesi berapa? Ya, sesi pertama. Kalau anak kelas 10 sesi 1, kelas 12 sesi 2, kelas 10 sesi 1, kelas 11 sesi 2, kelas 12 sesi 3. Karena ini kelas 10, maka sesi 1.
Kemudian nomor yang tidak hadir atau anak yang tidak ikut ujian juga akan kelihatan. Bapak Ibu tinggal pilih siapa yang tidak masuk, ya, siapa yang tidak masuk. Nah, dicatat nanti, dibuat catatan. Nah, seperti itu. Misalnya nih misalnya, kalau ada 2 tambah lagi, nih ada lagi, nih misalnya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian waktu mulai diisi sesuai jadwal, misalnya jam 8 sampai jam 9. Nama proktor, misalnya Ibu kelas 1 itu Ibu Elvira, misalnya. Elvira. Kalau ada NIP diisi, kalau tidak step saja. Nama pengawas sama, Elvira juga, karena kebetulan di sini hanya 1. Oke, catatan apa? Misalnya lancar. Baru disimpan. Nah, otomatis sudah jadi. Bapak Ibu membuat berita acaranya tidak boleh kelewatan waktu ujian ya, Bapak Ibu. Harus hari yang sama. Karena kalau tidak nggak kelihatan nanti mata ujiannya. Harus di jam yang sama pada waktu ujian. Paling tidak di akhir ujian, jadi nanti bisa tahu. Kalau Bapak Ibu buat setelah mata pelajaran berikutnya, maka tidak akan masuk di dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu maksud. Kenapa? Karena status tes di sini sudah berubah jadi misalnya jadi hari pertama jam kedua, gitu. Jadi tidak boleh lewat dari waktu yang diberikan. Oke, jadi ini saja Bapak Ibu tugasnya, yaitu saya ulangi, mengirim token, kedua membuat berita acara. Untuk reset login, status peserta ini hanya sebagai informasi siapa yang ikut, siapa yang tidak. Sementara itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Widi yang telah Mikrofonnya tolong dihidupkan. Aduh, saya kira sudah hidup. Oke, terima kasih Pak Widi atas paparannya tadi, yaitu memaparkan tugas wali kelas dan juga sebagai proktor. Tugas wali kelas, kita sebagai wali kelas itu mungkin memotivasi anak kita, menghimbau agar dia mengikuti ujian. Dan yang kedua, kita selaku wali kelas juga sebagai proktor, tugasnya tadi yaitu memberikan token dan membuat berita acara. Dan pada saat membuat berita acara, kita tidak boleh melewatkan pada saat mapel itu berlangsung. Jadi waktu jam itu ya jam itu juga kita isi. Kemudian mungkin itu saja tadi. Kemudian untuk sesinya boleh kita catat bersama sebagai wali kelas. Kelas 10 tadi sesi 1, kelas 11 sesi 2, dan kelas 12 sesi 3. Itu saja tadi mungkin, dan ya, kalau kurang jelas nanti bisa juga kita hubungi Pak Widi. Terima kasih kepada Pak Widi, dan selanjutnya mungkin ada tanya jawab, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Widi ataupun kepada Pak Pomo kalau memang yang berhubungan apa yang ditanyakan. Kepada Bapak Ibu kita persilakan. Ibu Tri Harjanti dan Ibu Malum bertanya. Oke, Bu Tri, Ibu Malum. Satu lagi dulu, biar langsung 3. Ibu Helena. Oh, Ibu Helena. Oke, yang pertama Ibu Malum, kedua Ibu Tri, dan yang ketiga Ibu Helena. Kepada Ibu Malum kami persilakan. Iya. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Widi buat paparannya. Terima kasih Pak Supomo dan Bu Manik.
Kita patut bersyukur atas pertemuan kita sekalipun lewat Vicon. Nah, yang ada beberapa pertanyaan yang saya tanya. Yang pertama adalah kita sama-sama tahu sekalipun kita sudah memberi tugas di kelas, kadang-kadang ada anak yang tidak aktif sama sekali dari awal sampai akhir. Nah, itu bagaimana nanti kalau misalnya sampai pada waktunya dia juga tidak mengikuti ujian ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah yang tadi yang Pak Udi paparkan. Kalau boleh, tolong kirimkan di kami wali kelas seperti apa namanya itu tutorial supaya kami bisa mempelajarinya lebih lanjut dan kita nggak bertanya-tanya terus sama Pak Widi. Jadi tutorialnya juga boleh dibagikan karena tadi saya lihat di komputer saya atau di laptop saya itu tulisannya sangat kecil-kecil, saya nggak bisa lihat. Ya, nah itu saja. Terus yang ketiga, seandainya ada siswa yang tidak bayar sampai bulan Oktober, apa solusinya? Apakah dia memang tidak boleh ikut atau bagaimana? Demikian pertanyaan saya 3. Untuk penjelasannya saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Malum. Sekarang Ibu Tri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pertanyaan 2 sama dengan Bu Malum. Oh, Jadi iya. hanya satu saja Pak Wid. Nanti tolong kopikan web untuk kita semua, share di wali kelas atau di mana saja supaya kita tahu nanti kalau ada anak tanya NISN. Ya, itu saja. Yang 2 sudah ditanyakan Ibu Malum, jadi itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Tri. Kita lanjutkan kepada Ibu Helena. Ibu Helena, ayo kita persilahkan. Oke. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Kakak. Selamat malam. Minta maaf Bapak Ibu, saya agak terlambat karena ada hal yang perlu diselesaikan. Yang pertama tadi, pertama dan kedua sama dengan Ibu Malum, saya minta maaf karena pertanyaan dan tujuan saya sama. Tugas anak-anak yang tidak buat, kemudian sampai pada akhirnya mau ikut tes itu seperti apa. Lalu kemudian yang saya mau minta dari Pak Win, tolong minta rekaman rapat yang saya terlambat tadi, Kak. Iya, terima kasih, hanya itu saja Pak, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke, ini yang menjawab mungkin Pak Pomo. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Malum. Bagaimana dengan siswa yang tidak pernah mengikuti pelajaran melalui MT ataupun manual atau mempunyai modul, nggak pernah sama sekali. Dan yang kedua tadi tutorialnya oleh Pak Widi. Dan yang ketiga bahwa siswa itu yang tidak bayar apakah bisa ikut PTS. Kepada Pak Pomo, mari kita persilahkan. Ya, oke, terima kasih. Dari penanya 1, 2, 3, saya menjawab 2 hal, sisanya nanti Pak Widi. Iya. 2 hal itu pertama, anak yang tidak membayar sampai Oktober. Itu kira-kira bagaimana, mau ikut PTS atau tidak. Itu nanti pada hari Minggu siang akan kami sampaikan. Ya Bapak Ibu ya, Minggu siang nanti akan saya sampaikan solusinya. Kemudian yang kedua, tentang anak yang sama sekali belum ikut, tentunya ini mid semester atau PTS ini adalah salah satu cara untuk memancing anak-anak yang kondisinya seperti itu. Setelah ada PTS itu seperti apa kira-kira? Nah, masih mau bergerak atau tidak? Nah, tentunya Bapak Ibu wali kelas, kita memang harus berusaha untuk memotivasi, untuk mencari informasi anaknya, untuk menekan, mendorong. Namun itu semua kan tidak terlepas dari peran orang tua yang sangat besar. Jadi kita ya
berusaha saja. Namun kondisi seperti itu, kalau masih kita pancing di PTS ini, tentunya ya nanti masih ada waktu untuk pertengahan yang kedua, Oktober, November, Desember. Nah, tentunya Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, memang ini situasi kondisi mendunia, bukan Indonesia saja, khususnya lagi bukan hanya Papua saja, tapi seluruh secara nasional dan seluruh internasional itu sedang mengalami bencana, sedang mengalami suatu wabah penyakit yang cukup resiko penularannya tinggi, sehingga seperti ini akan mengakibatkan mungkin perekonomian orang tua yang menurun, pekerjaan orang tua yang ada yang hilang, atau pemasukan yang berkurang atau bahkan hilang, sehingga semuanya akan menimbulkan dampak hal-hal seperti ini. Nah, tentunya nanti dalam pemberian nilai kita tidak akan bisa idealis. Ya, kita harus membawa perasaan. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sampai pada penilaian akhir semester, anak sama sekali tidak mengikuti sama sekali, nah itu kebijakan terakhir nanti berada di Bapak Kepala Sekolah. Kita melaporkan hasil PTS ini nanti berapa persen yang ikut, yang tidak ikut, sejak awal sudah dipancing PTS seperti apa, kita laporkan. Kalau sampai nanti penilaian akhir semester sama sekali tidak pernah mengikuti, nah itu kebijakan terakhir berada di kepala sekolah. Mungkin itu jawaban saya dari Bu Maluk, terima kasih. Pasti ada yang menanyakan itu, terutama yang iuran komite sampai Oktober. Nanti minggu siang akan kami kasih solusi, Ibu Malum khususnya dan Bapak Ibu semua yang mungkin punya perasaan sama dengan kekhawatiran dari Bu Malum. Demikian, selebihnya saya serahkan Pak Widi untuk menjawab tadi yang kaitannya dengan teknis PTS. Saya kembalikan Bu Manik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pomo. Berarti bagaimana untuk siswa yang tidak bayar, berarti hari Minggu siang sebagai solusinya, sedangkan bagaimana dengan siswa yang tidak pernah ikut pelajaran, berarti ini hanya sebagai pancingan gitu ya Pak Pomo ya? Ya, PTS ini nanti setelah ada PTS itu kira-kira anak yang belum sama sekali aktif, itu seperti apa kira-kira? Oke, baru iya. nanti kita laporkan kepada kepala sekolah. Begitu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Pomo. Kepada Pak Widi kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Malum tentang tutorial proktornya dan juga web untuk nomor induk nasional daripada siswa itu sendiri. Dan juga sekaligus minta rekaman rapat dari Ibu Helena. Terima kasih. Kepada Pak Widi kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tutorial dan web sekolah sudah saya share di grup wali kelas. Bapak Ibu tinggal lihat, kunjungin, kemudian nanti dicoba. Karena kan yang belum saya kasih itu adalah linknya atau usernya untuk proktor masing-masing. Nah, nanti saya akan berikan supaya Bapak Ibu bisa masuk, mencoba-coba, nggak masalah. Supaya bisa tahu, oh ya nanti seperti ini. Coba-coba membuat berita acara juga boleh, nanti dihapus lagi juga bisa, nggak ada masalah. Nah, seperti itu, nanti kita berikan. Nah, untuk web sekolah juga sudah saya share di grup wali kelas. Kemudian untuk rekaman, ya nanti siap kakak, nanti saya siapkan, nanti saya share juga atau saya upload di YouTube supaya Bapak Ibu bisa lihat juga rekaman ini. Oh ya, Bapak Ibu, saya mau kembali mengingatkan mengenai ini kan
tugas saya itu adalah membagikan akun, Bapak Ibu. Membagikan akun ini ada syaratnya, yaitu mengenai tadi yang disampaikan adalah komite. Kalau tidak, paksa aja. Jadi saya berharap Bapak Ibu, meskipun misalnya dalam satu kelas baru 10 orang, informasikan saja ke Pak Ali supaya saya buat secepatnya. Jadi saya target tanggal 1 itu anak-anak sudah bisa mengakses akunnya masing-masing. Nah, ini sudah tanggal 29. Jadi kalau bisa besok itu Pak Ali sudah bisa memberikan data ke saya, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Nah, data itu tidak selalu harus banyak, ya apa-apa, yang penting sudah ada, supaya nanti anak-anak, oh kalau saya ngirim seperti ini balasannya kalau belum bayar. Jadi anak-anak punya motivasi untuk segera membayar. Seperti itu. Nah, nanti kita tunggu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu, tanggal 3 itu, 3 hari itu atau 4 hari, nanti respon anak bagaimana, membayar atau belum. Nah, nanti kalau setelah itu baru hari Minggu diputuskan oleh Pak Pomo kebijakannya kayak apa anak-anak yang belum membayar. Minimal kita sudah berusaha dengan membuat motivasi-motivasi, trik-trik sehingga anak akan terbakar. Saya belum dapat kartu ini, yang lain sudah dapat. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Widi. Berarti sama juga pertanyaan jawabannya tadi dari Pak Pomo, bahwa untuk akun siswa itu harus memang betul orang-orang yang sudah membayar, nanti tanggal 1 sudah dapat akun. Kemudian rekamannya juga nanti Pak Widi kasih, dan juga alamat webnya juga akan diberikan. Dan tutorialnya sudah di-share. Terima kasih kepada Pak Widi. Saya tambahkan sedikit dulu masalah pembayaran. Halo? Ya, silakan, Ya, silakan Pak Ali. Mengenai pembayaran BP3, ya. kalau kita tunggu Ibu Dahlia menginformasikan, itu tidak, nanti lama jadinya. Jadi tolong wali kelas minta slipnya dipoto, baru kirim ke wali kelas. Nanti wali kelas kirim ke saya. Biar nanti tanggal 1 itu yang sudah sampai Oktober sudah bisa mendapat akun dari Pak Widi. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Sudah jelas, Ibu? Ya, siap, jelas Pak Suara Ali. sangat jelas. Suara sangat jelas sekali, orang Perumnas. Iya, Kak? Iya. Soalnya Oke, hujan jadi. Oke, terima kasih kepada Pak Ali atas sarannya. Cuma gelap. Kemudian yang mengenai nomor induk nasional, sementara saya bagi-bagi dulu per kelas. Nanti Ibu nanti ambil. Jadi per kelasnya, kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12. Di situ sudah ada semua nomor induk nasional nanti. Jadi tinggal saya bagikan kelas 10. 10 itu nanti ada seatnya, seat 1 sampai seat 10. Kelas 11, seat 1 sampai seat 10. Nanti tinggal ambil nama kelasnya saja nanti. Tinggal di copy. Ya, terima kasih lagi. Oke, terima kasih Pak Ali. Kita buka lagi sesi kedua untuk 3 guru. Kepada Bapak Ibu, persilahkan untuk pertanyaan sesi kedua. Ya, saya Ibu Panoya. Oh, Pak Noya. Pak Noya. Pak Noya. Oke, mari Pak Noya. Terus yang lain? Tidak ada. Oke, mari Pak Noya, silakan. Ya, selamat malam untuk kita semua. Ya, mungkin tadi saya, ya Pak Pomo, saya mungkin tadi ada keluar sedikit, jadi baru mau bergabung lagi. Ini ya masalah pembayaran itu, kan kita tahu bahwa anak-anak itu ada yang tidak punya HP, ya. Jadi bagaimana permasalahannya untuk anak yang tidak punya HP, ulangannya bagaimana? Lalu yang sampai hari ini juga kita
dari ke wali kelas untuk sampaikan untuk anak-anak untuk bayar ke bank itu, satu pun belum ada muncul berikan bukti pembayaran tuh untuk kita. Nah, jadi tadi yang Pak Pomo bilang sampai hari Minggu ya, nanti ada satu keputusan. Nah, jadi saya pikir harus dipikir dulu, jangan sampai kita sudah berupaya pada anak-anak tidak ada respon. Ya, padahal saya tahu anak-anak kelas 1, kelas 10 itu responnya bagus. Tapi saya tidak tahu juga sampai sekarang belum ada yang datang untuk saya bilang, Bapak ini saya punya bukti pembayaran yang saya sudah bayar di Bank Papua. Padahal kita wali kelas sampaikan untuk mereka hanya 1 bulan, ya bulan Oktober lah. Sekurang-kurangnya bulan Oktober harus dibayar. Nah itu kita harus pikir itu juga. Ya yang terutama tuh untuk anak-anak yang tidak punya HP, nah, yang mereka juga tidak tahu datang ambil modul atau tidak, itu yang kita harus pikirkan sampai di situ. Oke, terima kasih Ibu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Noya. Berarti pertanyaannya, bagaimana dengan siswa yang belum punya HP? Atau boleh mungkin yang selama ini kita layani dia dengan memberikan modul. Mungkin yang menjawab ini adalah Pak Pomo. Kepada Pak Pomo kami persilahkan. Terima kasih Pak Noya. Yang pertama tentang anak kelas 10 membayar iuran komite. Untuk kelas 10 itu sudah membayar sampai bulan September. Pada saat daftar ulang, penerimaan peserta didik baru, mereka sudah membayar sampai bulan September. Jadi untuk kelas 10 tinggal 1 bulan aja, yaitu Oktober saja. Nah, tentunya kita tunggu Pak Noya, masih ada waktu toh? Masih ada beberapa hari. Mudah-mudahan nanti anak walinya Pak Noya segera bisa memberikan informasi ke wali kelasnya. Nanti nggak sampai Minggu siang lah, mungkin Sabtu malam akan kami sampaikan kebijakan. Tentunya dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Hasil koordinasi nanti, hasilnya akan saya sampaikan paling cepat Sabtu malam atau malam Minggu. Nanti saya sampaikan. Kemudian bagi anak yang tidak memiliki HP atau alias tidak bisa online, itu nanti solusinya akan kita sampaikan pada saat hari terakhir PTS. Akan saya sampaikan begitu. Bagi yang sama sekali tidak ikut PTS online, nanti tentunya akan terekam di berita acara. Itulah data valid yang tidak bisa ikut PTS online. Nah, nanti akan kami sampaikan solusinya pada saat PTS hari terakhir. Baru saya sampaikan atau saya umumkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mani. Terima kasih Pak Pomo. Mungkin pertanyaan saya juga bisa berhubungan dengan yang tadi, dengan anak-anak yang tidak punya HP itu. Kan Bapak tadi bilang nanti di akhir PTS baru dikasih pengumuman. Apakah itu nanti solusinya jadi manual mereka? Nanti kita sampaikan pada saat terakhir, hari terakhir, Bu. Oh, begitu. Oke, terima kasih Pak Pomo. Berarti nanti solusinya di hari terakhir PTS. Terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Mari dipersilahkan. Ayo, Bapak Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas semuanya? Kalau soal proktor mungkin kita nanti bisa lihat apa ini tutorial daripada Pak Widi. Oh iya, Bapak Ibu saya sampaikan nanti untuk sesi pagi, kelas sesi 1 itu saya yang handle. Jadi Bapak Ibu saya akan dampingin. Jadi tapi anak-anak koordinasinya tetap ke wali kelasnya masing-masing. Jadi mohon jangan diarahkan ke saya. Kita biasakan tertib sesuai dengan tupoksi masing-masing supaya bisa lebih cepat dilayani. Kalau kita anak menyerbu saya kan akan repot. Tapi kalau Bapak Ibu handle 30 anak kan nggak repot. Nah, jadi supaya aman diarahkan ke Bapak Ibu, minta token, minta resep dan lain sebagainya itu tetap ke wali kelas.
Jadi sekali lagi wali kelas sangat penting di sini peranannya. Kemudian itu sesi pagi saya akan dampingi dari sesi 1. Kemudian nanti sesi 2 dan 3 akan didampingi oleh Pak Ari. Saya tetap monit. Kalau ada kendala-kendala tetap akan monit juga Bapak Ibu. Tapi kita berbagi tugas supaya kita sama-sama ngerti alur dari aplikasi kita ini. Nah, karena ke depan kita akan menggunakan secara berkelanjutan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Widi atas penjelasannya. Mungkin kita semua guru-guru yang mendengarkan ini sudah jelas. Atau masih adakah Bapak Ibu? Mari silakan. Jangan nanti di belakang, tadi saya mau bertanya nggak jadi gitu. Ayo mari Bapak Ibu. Mungkin ini Bu, ini Kak. Ibu siapa ini yang ada di sini saya lihat nih. Ibu Mika Lukas. Ada pertanyaan? Bu Sumokil? Aman, Bu. Aman. Oh Ibu iya. Merki tanya sertifikasi kan? Nanti kalau ada kendala baru telepon, Pak. Ya. Kalau begitu mungkin Pak Pomo, kasih acara kita malam ini. Oke. Mungkin untuk closing ya, untuk penutup. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti Pikon pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas perhatian. Mudah-mudahan PTS bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya sampaikan untuk PTS nanti Bapak Ibu wali kelas dalam 1 hari kerja 2 jam. 2 jam sesi pagi untuk kelas 10, sesi siang 2 jam untuk kelas 11, dan 2 jam untuk kelas 12. Tentunya Bapak Ibu tenaga dan pikiran sangat penting sekali perannya dalam pelaksanaan PTS ini. Tapi itu juga sangat penting karena tidak terlepas dari perhatian orang tua. Mungkin Bapak Ibu yang memiliki kontak orang tua bisa memberikan informasi atau motivasi agar para orang tua bisa memperhatikan, bisa memotivasi anaknya, mengajak anaknya, menekan anaknya untuk ikut PTS. Memang dalam online ini yang punya peran besar adalah Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu orang tua wali. Karena kita di dunia maya, ya seperti ini, anak-anak bersama orang tua. Bapak Ibu bisanya menghibur melalui dunia maya. Bagaimana ininya supaya apa yang saya minta apakah. Oke, lanjut. Mungkin itu, kemudian saya sekali lagi menyampaikan tentang program Kuiper tadi. Kebetulan saya guru pembimbing, saya memang berusaha menjalin mitra, menjalin kerjasama dengan dunia luar. Yang dulu itu yang pernah kita sampaikan dari Universitas Indonesia tentang sosialisasi perguruan tinggi, yang hari Kamis nanti bekerja sama dengan Kuiper untuk memilih jurusan bagi kelas 12 melalui tes bakat minat secara online, supaya tepat jurusan apa yang dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Jadi tidak asal memilih. Kemudian kelas 10, ini karena langkahnya masih panjang, akan diberitahu gaya belajar apa yang cocok untuk anak-anak itu yang bersangkutan. Nah, ini sesuai tugas saya selaku guru pembimbing, saya berusaha menjalin mitra, karena memang guru pembimbing itu harus kolaborasi dengan pihak lain, agar dalam mengarahkan karier masa depan anak itu sesuai dengan kondisi secara individual anak tersebut. Makanya saya mohon kerjasamanya untuk hari Kamis nanti untuk bisa diarahkan, akan Pikon selama 1 jam. Mungkin itu Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi terima kasih
Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, saya pasti memiliki kekurangan dan kekilapan. Selamat malam, selamat tidur, semoga mimpi indah, dan semoga selalu kita dihindarkan dari wabah corona, agar kita bisa melaksanakan aktivitas bekerja di SMA Negeri 1 Kota Sorong dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pomo. Dengan demikian closing dari Pak Pomo, berakhir sudah acara kita. Tapi sebelum kita meninggalkan acara kita ini, mari kita berdoa, doa penutup. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Mimpi. Selamat malam konsumsi. Selamat malam. Tunggu. Bagi konsumsi, bagi konsumsi. Diuangkan aja, diuangkan. Bagi konsumsi. Diuangkan saja. Masing-masing toh. Itu sudah manjat itu Ibu Mercy. Anakku manjat. Kalau saja. Nah.